Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat video lagi bagaimana cara membuat SKP tugas belajar ya. Oke, sebelum saya memulai ya, sama dengan video-video sebelumnya, saya selalu meminta kepada teman-teman, jika pada saat menemukan video ini kemudian waktunya tepat waktu ibadah sholat ya, bagi teman-teman yang muslim, silahkan tunaikan ibadah sholatnya dulu, videonya bisa di pause, nanti kalau udah selesai videonya bisa dilanjutkan ya. Oke, jika sudah ditunaikan, sholatnya sudah selesai dikerjakan, oke, bisa langsung menyimak ya. Oke, di sini saya sudah buka Permenpan 6 ya. Di bagian sini itu ada ini ya, tulisan kecil, Permenpan 6 tahun 2023. Permenpan 6 tahun 2000 berapa sih keluarnya, saya lupa. Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ya. Notabene di sini ada petunjuk bagaimana membuat SKP ya. Kemudian di sini di toolnya sini, atau saya klik Ctrl F ya. Kemudian ini saya sudah ada tuliskan tugas belajar ya. Jadi saya mencari pencarian di tugas belajar di Permenpan 6-nya. Nah, ini udah muncul seperti ini ya. Udah muncul seperti ini di lampiran ya. Ini lampiran halaman 62. Yang jelas di halaman 62 ya. Oke, langsung ke situ arahnya setelah di search kata kunci tugas belajarnya. Nah, di sini sudah ada ya, penyusunan SKP bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Oke, jadi poin pertama di sini dijelaskan ya, dalam rangka penyusunan SKP, pegawai melaksanakan tugas belajar melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilai kinerjanya. Ini ada dialog ya antara si pegawainya dengan pejabat penilainya. Yang jelas pejabat penilainya ini adalah atasan langsungnya, apakah itu kabitnya, apakah itu pimpinan puskesmasnya. Yang jelas atasan langsungnya dia ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini hasil kinerja pegawai tugas belajar merupakan ekspektasi hasil evaluasi akademik. Nah, jadi kata kuncinya di sini ya, hasil evaluasi akademik. Jadi kinerja seorang pegawai yang melakukan tugas belajar itu ekspektasinya adalah hasil evaluasi akademik. Artinya keinginan atasannya itu adalah pengennya hasil akademiknya itu bagus ya, minimal kategori baik. Jadi jalan ceritanya seperti itu ya. Kalau kita menyimak di sini, nah di sini sudah ada contoh ya. Sini ada contoh seorang tenaga SDM aparatur ya, di kerja B di Kementerian C dan seterusnya bla bla bla. Kemudian kuliah di ini bla bla. Kemudian selanjutnya keinginan ekspektasinya ya, ekspektasi pejabat penilai kinerja pada Tara adalah memperoleh IPK semester 1 di atas 3,75. Nah, ini keinginan pimpinannya ya. Nah, ini tadi sesuai dengan ini ya. Di sini mana tadi kata kunci dialog. Nah, ini setelah melakukan dialog antara si pegawai yang melakukan tugas belajar dengan pimpinannya, ternyata di sini diperoleh sebuah ekspektasi atau keinginan atasan bahwa si yang bersangkutan itu harus memperoleh di atas IPK di atas 37,5 untuk semester 1. Semester 2 belum ya. Oke, jadi ini contoh untuk semester 1 saja. Untuk semester 2-nya bagaimana ya, mau disamakan juga nggak apa-apa. Yang jelas ini sudah ada panduannya ya, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya nomor ketiga adalah ekspektasi atas hasil evaluasi akademik yang dimaksud pada angka kedua ya, angka 2 butir kedua di sini ya. Nah, yang ini. Nah, ini butir kedua ini. Oke. Dapat berupa indeks prestasi, IPK akumulatif ya. Oke, predikat akademik atau bentuk evaluasi akademik lainnya yang berlaku di institusi pegawai melaksanakan tugas belajar. Jadi ini harus berupa indeks prestasi akumulatif yang disebut IPK ya. Oke, kemudian di nomor 4 itu dijelaskan lagi mengenai standar-standar IPK-nya ya. Nah, di sini langsung saja saya ke bagian bawah tabelnya. Ini ada standar-standar IPK-nya ya. Jadi
pencantuman ekspektasi tadi itu berdasarkan standarnya itu ada sendiri ya, jadi tidak asal asbun, asal bunyi ya. Nah, contoh umpamanya universitasnya kategorinya A, ya, akreditasi A, ya. Kemudian prodinya minimal C, jadi kalau dia minimal C, maka ekspektasi IPK-nya itu di sini, berada di sini ya, minimal 3,01 ya, minimal ini yang paling rendahnya 3,01 ya, paling atasnya yang ini untuk di kategori baik ya, predikat baik. Oke, jadi umpamanya kalau saya kasih contoh lagi, universitasnya akreditasi A, kemudian prodinya itu malah A juga ya, A di sini, kemudian A, berarti yang berlaku ini ya, tetap yang berlaku ini di kolom ini ya, di baris ini, maka dia berada kategori ini, karena di sini hanya persyaratannya minimal C, berarti dia kalau dia kategori B, A, itu berarti dia masuk di sini, karena di sini standar minimal. Nah, kemudian yang bersangkutan kuliahnya berada di level di atasnya, nggak apa-apa ya, jadi masuknya di kategori sini ya. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya, mengenai penjelasan kategori akademik perkuliahan tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau begitu kita langsung saja bagaimana cara membuatnya ya. Jadi melihat skema yang ada di sini di halaman ini ya, halaman 62 sini dengan halaman 63 yang ada di sini ya, skemanya berarti cukup sangat mudah ya. Jadi tinggal mengikuti petunjuk yang ada di atas ya. Kemudian oh ya, di sini juga ada skema apa ya ini yang khusus di luar negeri ya. Ini yang kuliah di luar negeri. Oke. Yang ini ya IPK-nya yang khusus di luar negeri. Kemudian ini standar IPK yang harus dicapai untuk dalam negeri ya, yang dua ini. Oke. Ini strata 1, ini profesi atau strata 2. Oke, lanjut. Kita langsung saja ya ke bagian cara buatnya. Nah, di sini saya sudah bikin formula aplikasi seperti biasanya. Ini saya sebut sebagai N25 SKP Tubal ya. Oke, sini sudah ada form seperti ini. Nanti teman-teman isikan ya. Sebenarnya ini sudah ada isian ya, tapi saya hidden saja. Nanti isikan teman-teman datanya seperti ini. Saya rasa cukup mudah, saya nggak perlu jelasin. Nah, contoh ya, di sini pemainnya yang bersangkutan atau Bapak Ibu sekalian, ya, teman-teman, saat ini berada di pendidikan tertingginya itu D3 ya, D3. Kemudian ingin melanjutkan perkuliahan di S1 ya. Jadi tetap di sini dituliskan D3, pangkat terakhirnya apa dan seterusnya. Di sini ada opsi ya, opsi pilihan. Oke. Nah, di sini juga sama ada opsi ya, ada opsi pilihan ya. Dari S1 umpamanya mau melanjut ke S2 nggak apa-apa, bisa. Nah, jadi saya contohkan aja ke yang dari D3 ya. Oke. Kemudian pangkatnya di sini ada opsi pilihan, nanti di sini akan terisi otomatis. Kemudian di sini juga akan terisi otomatis juga ya pekerjaannya. Ini saya hidden dulu. Nah, sebenarnya ini ada rumus ya, cuma saya hidden aja. Nah, ini nanti di sini ada kata redaksi akan terisi otomatis. Lalu di sini di input manual ya, dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya karena IPK itu terbitnya per semester, maka SKP ini bisa dibuat per semester dan bisa dibuat per tahun ya. Oke, seperti ini. Saya contohkan ya, ini tahunan. Oke, berarti kalau tahunan berarti ada 2 semester di dalamnya. Kalau per semester seperti ini berarti tergantung pilih mana, semester 1 atau semester 2. Nah, biasanya kalau di awal perkuliahan ya, itu kan biasanya di bulan 7 ya, perkuliahan awal ya, semester awal itu biasanya diawali di bulan 7. Atau di sini saya ketikkan Juli ya, biasanya diawali bulan Juli. Nah, hingga Desember. Nah, kalau di awal perkuliahan ini berarti SKP-nya 1 semester dulu ya. Oke. Kalau diawali di bulan 7 hingga di bulan di bulan Desember ya, bulan 7 sampai bulan Desember. Atau mungkin ada yang diawali bulan 8 sampai dengan Desember, nggak apa-apa, nggak masalah juga ya. Karena proses administrasi mungkin di bulan 7 sehingga mundur ke bulan 8 perkuliahannya. Oke, nggak masalah. Nanti tetap pilih di sini, pilih semester 1 juga ya. Semester 1. Oke.
Kalau masalah bulannya umpamanya di sini kan Januari ini udah pakem ya, di sini ada. Nanti teman-teman bisa merubahnya di bagian di sini ya. Nih, nanti teman-teman rubah di sini redaksinya. Redaksinya menjadi apa namanya? Juli. Sini redaksinya rubah jadi Juli, di sini redaksinya dirubah jadi Desember ya. Saya contohkan saja. Di sini Juli. Oke, enter. Kemudian Desember. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini semester satunya berubah menjadi Juli, kemudian Desember ya. Oke, seperti itu cara pengisiannya. Oke, ini saya back aja, saya Ctrl Z, kembalikan ke kondisi semula ya. Oke. Ini saya delete juga. Jadi saya rasa sudah paham di situ ya. Oke, lanjut. Kemudian nah di sini di sini itu ada apa? Standar tadi ya. Standar ini di bawah sini saya sudah kasih standar ya, petunjuk standar. Jadi teman-teman tidak perlu buka PDF-nya lagi seperti ini. Ini cukup melihat tabel sini ya. Cukup melihat tabel di sini saja. Jadi umpamanya teman-teman cukup mengisikan di sini ya, cukup mengisikan di sini. Kalau yang ini nggak apa-apa ya, ini nggak usah di sorry, ini juga ya. Jadi pertama dari D3 umpamanya tadi ya, dari D3 dia mau kuliahnya apa nih, mau kuliah S1 atau ini S1 atau S1 plus profesi ya, dan atau S2 ya. Oke, karena memang tadi pilihnya umpamanya tadi D3 ya, D3 kebidanan contoh, atau D3 keperawatan, mau kuliahnya di S1 plus profesinya ya. Jadi tinggal klik sini ya, klik ini ya. Maka nantinya tinggal memilih ya institusinya, umpamanya universitasnya, akreditasinya apa nih. Sini ada pilihannya. Umpamanya universitasnya akreditasinya B. Kemudian prodinya. Nah, prodinya ini umpamanya dia berada di prodi B juga ya. Universitasnya B, prodinya B. Maka nanti di sini hasilnya NA, value ya, value tidak ditemukan. Karena kenapa? Memang di sini standarnya nggak ada ya. Sini standar. Contoh sini B ke B nggak ada ya. Berarti standarnya minimalnya C. Dia berarti standar minimalnya C ya. Nah, berarti kalau teman-teman prodinya di sini, saya back agak ke sini ya. Sorry, suaranya rada serak. Nah, berarti kalau umpamanya prodi teman-teman itu berada di kategori B ya. Nah, saya contohkan sini ya. Ternyata akreditasi universitasnya B ya, B. Kemudian prodinya juga B juga ya. Cuman di standarnya sini nggak ada, berarti nanti teman-teman tinggal pilih ini saja. Karena ini kan minimal, kemudian teman-teman berada di atas, level atas di atasnya, berarti nggak ada masalah ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini langsung muncul sendiri standar minimalnya ya, standar minimal IPK yang harus dicapai ya, targetnya ini. Oke, seperti itu ya. Ketika udah tahu standar minimalnya seperti ini ya, kita langsung masuk bagian urutnya, uraian tugas ya, uraian tugasnya. Ini sebetulnya untuk akwal angka kredit dan kualitas ini apa sih ya, salah nama aja, tapi nggak masalah ya. Yang jelas ini urutnya, uraian tugasnya. Nah, di sini saya sudah sesuaikan ya tadi sesuai yang ada di sini. Mana contohnya di atas tadi. Jadi redaksinya itu seperti ini ya, sambil ini aja biar nggak ribet memikirkan kalimat atau redaksinya. Jadi tercapaiannya perolehan IPK semester 1 ya di atas. Kalau ini di atas ya. Jadi kalau di sini saya rubah menjadi minimal ya. Jadi kita ambil minimalnya saja. Minimal IPK-nya 3,6 ya. Minimal IPK-nya 3,6 dan menghasilkan learning diary perkuliahan kebijakan publik yang bisa diakses oleh rekan kerja ya. Oke. Ini juga semester 2-nya juga gitu ya. Semester 2-nya juga. Ini udah saya buat vakum seperti ini. Nanti teman-teman kalau mau merubah nanti tinggal merubah di sini ya. Tapi kalau rumusnya ini kan rumusnya mengacu ke sini, standar minimal angka kreditnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa
Nanti teman-teman bisa merubah redaksi yang lainnya kalau pengen memang dirubah ya, ada yang pengen dirubah. Kemudian nanti di sini otomatis ya, otomatis target IPK-nya udah muncul keluar di sini ya. Ini udah terlink dengan sheet DB tadi. Kemudian realisasinya. Nah, ini realisasinya diisikan ketika udah mendapatkan prestasinya ya, diisi ketika udah mendapat prestasi. Apakah nanti realisasinya umpamanya mendapatkan IPK 3,75 ya, di sini contoh, ini contoh saja ya. Bisa juga. Nah, artinya persentasenya ketika standarnya seperti ini minimalnya, kemudian dapatnya segini, berarti teman-teman mendapatkan persentase capaian itu 104,17. Nah, gitu juga ini ya, ini udah otomatis. Jadi tinggal ngisikan yang ini saja sebetulnya ya. Tinggal ngisikan kolom realisasi aja ketika udah tercapai IPK-nya. Kemudian kinerja atasan langsung. Nah, ini kinerja atasan langsungnya nanti RHK yang bisa diintervensi ya. RHK atasan yang akan diintervensi ini isikan aja apa di sini redaksinya. Ini contoh saja ya. Jadi RHK atasan itu umpamanya terlaksananya pelayanan kesehatan ibu. Nggak ada masalah walaupun redaksi redaksi butir kegiatannya seperti ini, nggak ada masalah ya. Oke, karena memang RHK atasan itu mengacu pada mengacu pada capaian organisasi ya. Oke. Kemudian lanjut ke bagian sini ketika udah seperti ini ya. Di bagian sini nggak ada scroll. Oke. Ini saya lepas dulu filternya ya. Saya select all dulu seperti ini, kemudian oke. Nah, di sini tuh ada dua RHK ya. Ini yang pertama, RHK pertama, kemudian RHK yang kedua ini ya. Ini. Oke, ini belum ada pilihannya ya. Nah, nanti teman-teman di sini ada opsi pilihan ya. Di sini ada opsi pilihan. Oke, kita ke yang pertama dulu. Nah, di sini juga sama ya. Di sini jadi teman-teman ini sudah otomatis RHK atasannya ya. Teman-teman kalau mau ngelihat seperti ini bentuknya. Ini RHK atasan, RHK pimpinan yang akan diintervensi. Kemudian di sini teman-teman bisa melakukan pilihan ya. Yang RHK yang mana yang mau diintervensi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nggak semua RHK bisa intervensi. Pilih salah satunya saja ya. Oke, di sini banyak opsi pilihan, tergantung nanti teman-teman bagaimana menginputnya di sini ya. Oke, lanjut. Kita ke bagian sini. Ini ketika saya turunkan sedikit ke bawah. Nah, seperti ini ya. Di sini ada tombol ya, tombol opsi ya, pilihan seperti ini. Teman-teman mau milih yang mana RHK-nya ya. Nanti seperti ini. Nah, ini bisa dipanah ke atas ya, pilihannya seperti ini. Oke, lanjut. Ketika udah pilih seperti ini juga sama ya. Ini juga sama. Di sini ada opsi pilihan. Nah, ini. Nah, ini kan redaksinya tadi 3,5 ya. Di sini nggak otomatis langsung ya. Sini nggak otomatis langsung. Jadi teman-teman harus melakukan opsi pemilihan lagi di sini. Nah, ini semester 1-nya ya. Semester 1 di sini pilih semester 1 seperti ini 3,5. Oke, jadi seperti itu ya. Lanjut, nanti di sini otomatis ya IPK-nya akan ikut juga dan seterusnya ini kan otomatis juga ya. Redaksinya akan otomatis untuk ini. Oke. Jadi udah serba otomatis, nggak perlu bikin kalimat redaksi. Jadi tinggal sebetulnya bagaimana memilih melakukan pola pilihan yang ada di sheet DB-nya sini. Nanti yang lainnya akan ikut. Untuk semester 2-nya RHK yang kedua juga sama, nanti tinggal pilih sini ada opsi pilihan ya di sini. Ini pilih aja semester 2-nya seperti ini. Oke, akan muncul data seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui sini umpamanya kalau saya rubah, teman-teman merubah di sini umpamanya universitasnya akreditasi A, kemudian di sini teman-teman rubah juga menjadi B ya seperti ini. Tentunya pasti nggak ada ya, karena standar minimalnya universitas A itu nggak ada A ke B ya, pasti AC ya, standar minimalnya C. Berarti kalau teman-teman yang punya B berarti masuk kategori di dalam sini ya, masuk dalam kategori sini. Tetap pilih C seperti ini ya. Oke, berarti standarnya 3,5. Nah, di sini akan terjadi perubahan ya.
Nah, ini 3,6 stagnan di sini ya. Jadi harus dipilih lagi ya. Nah, pilih di sini. Ini berubah menjadi 3,5. Nah, ini baru ya, baru berubah ya. Nah, jadi intinya ketika teman-teman melakukan perubahan data di sini, teman-teman harus juga melakukan perubahan di sini ya, opsi ya. Perubahan opsi lagi. Oke. Jadi seperti itu ya, cara pengguna SKP Tubel cukup mudah ya. Kemudian ada lampiran. Oke, mau dirubah terserah rencana aksinya. Kalau rencana aksinya seperti ini ya, rencana aksinya. Nah, ini langsung aja seperti ini, otomatis. Nah, ini udah otomatis ya, sesuai dengan redaksi pada sheet ini ya, untuk akwal. Kemudian umpan balik juga sama, ini udah otomatis akan terisi ya. Capaiannya juga ya, ini capaiannya ini udah otomatis terisi nanti berdasarkan hasil inputan teman-teman yang ada di sini ya. Oke. Kemudian evaluasi kinerja juga otomatis ya, udah otomatis. Nanti teman-teman tinggal filter aja. Nah, filter aja. Oke. Ini juga sama, nanti di bagian sini teman-teman tinggal filter saja. Di bagian mana nih? Nah, oke. Sini teman-teman tinggal bagian filter. Apa gunanya filter? Saya contohkan ya. Saya contohin untuk filternya. Contoh kasus, saya kembali ke sini, semester 1. Umpamanya semester 1-nya itu diawali di bulan 7 ya. Diawali bulan 7. Otomatis semester 2-nya itu nggak ada ya. Oke, semester 2-nya nggak ada. Nah, karena semester 2-nya nggak ada, yang ini ya, ini semester 2-nya. Oh, ini redaksinya salah ya. Ini coba saya. Oke, saya yang memilih ya. Saya yang milih salah. Ini saya pilih semester 2. Oke. Nah, ini ya. Ini yang pertama, di atasnya yang pertama, ini yang kedua yang di bawah. Nah, contoh, pokoknya semester 2-nya nggak ada, nanti teman-teman langsung tinggal delete saja sini ya. Tombol delete, klik tombol delete seperti ini, nanti redaksi untuk semester 2-nya nggak ada ya. Nah, kalau kita pilih lagi tetap muncul ya, cuman di sini penampakannya nggak ada. Nah, ini karena kita hanya punya SKP 1 semester, berarti nanti teman-teman tinggal filter saja seperti ini. Seperti ini, kemudian nolnya dihilangin centangannya, kemudian oke. Nah, ini di bagian yang RHK keduanya itu nggak kelihatan ya. Jadi ini cuma satu RHK ya. Kalau kita, nah ini langsung baris ke selanjutnya ya, nggak ada RHK yang kedua. Kalau di print preview akan nampak seperti ini ya. Nah, ini, jadi nggak ada RHK keduanya ya. Nah, kalau saya ke pack keduanya nggak ada ya. Ini pack pertama, lembar pertama hanya ada satu RHK ya. Jadi ini khusus ketika kasusnya di semester awal yang notabene hanya 1 semester ya. Oke. Atau teman-teman pengen bikin SKP per semester nggak apa-apa juga ya. Mau bikin SKP semester selanjutnya, teman-teman pengen bikinnya SKP tahunan ya, nggak ada masalah juga. Mau bikin SKP per semester nggak ada masalah juga ya. Oke. Kalau umpamanya teman-teman pilih semester 2 ya, semester 2-nya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal pilih aja di sini nih ya. Nah, di sini walaupun di sini nomor pertama ya, ini nomor pertama, teman-teman pilih yang semester 2 seperti ini, selanjutnya nggak ada masalah juga ya, nggak ada masalah juga. Nah, nanti akan tetap tampilnya seperti ini ya. Oke, cuman 1 RHK ya. Jadi aplikasinya ini fleksibel dan cukup 2 RHK saja ya. Jadi semester 1 dan semester 2 itu aja intinya. Oke, saya kembalikan ke semester 1 dulu. Oke, lanjut. Nanti selanjutnya tinggal filter aja juga di sini. Nolnya dihilangin centangannya seperti ini, kemudian oke ya. Oke, nah ini cuman ada satu semester penilaian, ini juga sama nanti nah oke. Oh, ini saya tadi di depan di sheet DB nya saya masih memilih semester 2 ya. Saya kembalikan ke semester 1 dulu ini ya. Oke, nanti di dokumen evaluasinya akan berubah menjadi semester 1 seperti ini. Oke, nah ini
jadi udah otomatis. Oke. Kemudian selanjutnya tabel yang lainnya tidak ada angka kredit ya. Jadi selama perkuliahan itu tidak ada mendapatkan poin angka kredit. Angka kreditnya akan diperoleh ketika sudah melaksanakan tugas belajar, sudah kembali bekerja di instansinya masing-masing ya. Dimana memang penilaian angka kredit pendidikan itu 1 kali penilaian saja. Jadi umpamanya pendidikannya selama 5 tahun, berarti 1 kali itu saja penilaian pendidikannya ya. Nah, intinya lebih simpelnya ya satu ijazah 1 penilaian. Oke. Saya rasa penjelasan untuk SKP tugas belajarnya saya sudahi dulu ya, karena udah clear saya rasa penjelasannya, dan ini nanti isiannya otomatis ya, nggak perlu dipikirkan harus diisi lagi, karena ini saya hidden aja. Yang jelas ketika udah ngisi di bagian sini teman-teman ya, ngisikan data di bagian sini itu akan otomatis ya. Mungkin itu aja dulu penjelasan mengenai SKP tugas belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.